Bagi yang belum tahu, generasi sandwich itu adalah generasi di mana suatu perbuatan yang dilakukan secara turun-temurun. Contohnya misal ada orang tua yang memarahi anaknya, nanti anaknya kalau udah dewasa dan punya anak, hal itu dilakukan lagi ke anaknya gitu. Jadi kayak begitu seterusnya. Hello Bill Besties, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Aku harap kalian dalam keadaan happy and healthy. Terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini aku mau kembali mereview salah satu buku yang menurut aku ini bagus banget ya, dan aku nggak sabaran juga buat review. Tapi sebelum ke videonya, jangan lupa untuk follow aku di Instagram @fatinmuin, karena di sana aku ngupload bookies konten yang nggak aku upload di sini. Pastikan kalian duduk manis, siapkan cemilan dan air putih. So without any further ado, mari kita langsung ke videonya. Yap, jadi seperti yang kalian lihat di judul, hari ini aku mau mereview buku dari Cho Namju. Judulnya Kim Ji-young, lahir tahun 1982. Kayaknya kalian sudah banyak baca ya buku ini. Kalau misalkan kalian sudah baca dan pengen meluapkan unek-unek tapi tanpa spoiler, kalian bisa langsung komen di bawah gimana pendapat kalian buku ini. Sebelum kita ke reviewnya, aku mau kasih tahu kalian dulu seperti biasa covernya. Di sini covernya itu ada seperti ilustrasi, bisa dibilang abstrak, dan dia tuh membentuk sebuah wajah, dan aku nggak tahu ini wajah siapa, tapi yang jelasnya kita sepemikiran bahwa pemilik wajah dalam cover ini itu adalah Kim Ji-young, yang dimana di sini tuh ada kayak perpaduan warna krem, coklat, terus ada warna hijau-hijau muda gitu, dan warna-warna hijau gelap gitu, dan warna hitam. Dan menurut aku ini adalah cover yang terabstrak, maksudnya bukan jelek juga, tapi aku cukup suka dengan covernya ini. Aku tidak menemukan cover yang seperti ini tipikalnya kayak gitu. Oke, sebelum ke reviewnya, aku mau kasih tahu kalian dulu sinopsis atau buku ini tuh menceritakan tentang apa. Jadi buku Kim Ji-young, lahir tahun 1982, menceritakan tentang kehidupan Kim Ji-young yang tidak mengalami keadilan dalam keluarganya sendiri. Jadi keluarganya, lingkungannya itu benar-benar memandang bahwa laki-laki itu lebih tinggi, mungkin hampir sama atau 11-12 dengan patriarki ke perempuan. Jadi di buku ini tuh benar-benar bikin kita ke-trigger, menceritakan tentang bagaimana ketidaksetaraan gender. Jadi kayak kalau misalnya laki-laki itu harus memilih lebih dulu. Terus misalnya di dalam cerita ini ada adik laki-laki Kim Ji-young yang kalau makan itu ya enak-enaknya kayak daging atau apa, itu semua di adiknya dulu, yang laki-laki dulu, baru ke perempuannya atau baru Kim Ji-young dan kakaknya. Oke, sebelum aku ngalor ngidul, aku bakalan langsung ke reviewnya. Pertama, aku mau komen dulu bagaimana tema dalam buku ini. Pertama, temanya itu adalah tentang kesehatan mental. Jadi buku ini masih mengarah ke bagaimana kesehatan mental. Buku ini ditulis dengan sudut pandang ketiga, dengan Kim Ji-young menjadi tokoh utama. Selain itu ada beberapa karakter yang masuk seperti kakak Kim Ji-young namanya Kim Eun-young dan beberapa keluarga Kim Ji-young. Nah, di bab awal ceritanya itu maju, dimana Kim Ji-young yang berusaha 34 tahun dan telah memiliki anak dan telah memiliki seorang anak perempuan. Di situ hanya membahas tentang kehidupan Kim Ji-young dan suaminya. Jadi di bab awal itu kayak menceritakan bagaimana kehidupan Kim Ji-young maju ke fast forward, dimana dia sudah bersuami dan mempunyai anak. Nah, masuk ke bab berikutnya, mulailah dikisahkan kehidupan Kim Ji-young mulai dari kecil sampai lahirnya adik laki-laki yang sangat dinanti oleh keluarganya. Nah, di sini tuh aku pikir cuma Kim Ji-young aja yang diperlakukan secara tidak adil gitu ya. Sebelum baca ini juga aku ekspektasinya Kim Ji-young ini adalah anak tunggal gitu. Jadi dia tidak mendapatkan keadilan karena lahir di tengah keluarga yang sangat mengharapkan anak laki-laki. Tapi ternyata Kim Ji-young mempunyai seorang kakak perempuan dan mirisnya bernasib sama dengan Kim Ji-young. Perlakuan yang aku maksud di sini tuh, mereka tuh tidak boleh menyentuh barang adik laki-lakinya. Terus yang mendapat jatah makanan duluan itu, yang seperti aku bilang di awal, itu harus adik laki-lakinya duluan. Nah, tapi ada satu hal yang membuat aku masih bertanya-tanya. Di awal pada saat ibu Kim Ji-young sedang hamil kan, semua keluarganya itu, apalagi neneknya, tidak masalah kalau adanya kehadiran anak laki-laki lagi. Tapi kenapa pas setelah adik laki-laki Kim Ji-young lahir, mereka tuh berubah seakan-akan tidak mau lagi anak perempuan. Jadi kayak pas adik laki-laki Kim Ji-young ini lahir, kedua anaknya ini yang cewek ini
termasuk Kim Ji Young tuh tidak kayak nggak dianggap gitu. Nah di sini kalau misalkan kalian ada pendapat, kalian bisa komen di bawah. Oke lanjut. Kalau dari segi alur, buku ini diceritakan dengan alur maju, di mana kisah Kim Ji Young tuh diceritakan secara berentetan mulai dari kecil hingga dewasa. Tapi aku cukup suka dengan bagaimana gaya bahasanya yang luwes, meskipun buku ini adalah translated. Nah pas baca tuh kita langsung ngerti dan paham bagaimana alur kehidupan Kim Ji Young. Menurutku buku ini cukup rinci menjelaskan bagaimana latar belakang dari kisah tokohnya. Tapi ada hal yang aku ingin kutip dari satu adegan dalam buku ini, yaitu ketika Kim Ji Young lagi sakit, pergelangan habis setelah melahirkan. Nah pada saat itu dia ini ingin segera sembuh dan dokter meminta Kim Ji Young untuk datang lagi buat terapi. Tapi Kim Ji Young ini berkata bahwa dia itu tidak bisa datang ke terapi karena dia tuh harus banyak mengurus pekerjaan rumah dan mengasuh anak gitu. Jadi kayak dia tuh mengesampingkan penyakit dia demi karyanya sebagai seorang ibu. Tapi dokter mengatakan bahwa tidak usah repot-repot karena teknologi sekarang itu sudah canggih, jadi tidak akan membebani ibu rumah tangga seperti mesin cuci dan lain-lainnya. Nah di sini tuh Kim Ji Young berpikir bahwa ibu rumah tangga itu tidak sesimpel itu. Yang aku tangkap di sini adalah meskipun teknologi sudah berkembang, tapi tugas seorang ibu itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Jadi maksudnya si dokter ini tuh minta Kim Ji Young untuk terapi, tapi Kim Ji Young tuh tidak bisa datang karena dia tuh harus mengerjakan pekerjaan rumah. Tapi dokternya ini bilang kan bisa ada mesin cuci apa, jadi kayak lebih instan lah pekerjaannya. Tapi Kim Ji Young ini berpikir bahwa tidak semudah dan sesimpel itu gitu loh. Banyak banget harus detail-detail pekerjaan rumah yang harus dia lakukan. Kayak tangkapnya aku tuh kayak gitu. Nah menurut aku di sini tuh kata dokternya itu ada benarnya juga gitu ya, karena teknologi kan udah canggih gitu dan tidak perlu repot-repot untuk mengerjakan pekerjaan terberat karena udah ada alat dan teknologi yang bisa membantu. Tapi di sini menurut aku kita tuh disuruh untuk berpikir menurut perspektif kita masing-masing. Nah hal yang aku suka di dalam buku ini adalah Kim Ji Young memutus rantai generasi sandwich, di mana Kim Ji Young tuh tidak melakukan hal yang pernah ia alami ke anak perempuannya. Bagi yang belum tahu, generasi sandwich itu adalah generasi di mana suatu perbuatan yang dilakukan secara turun-temurun. Contohnya misal ada orang tua yang memarahi anaknya, nanti anaknya kalau udah dewasa dan punya anak, hal itu dilakukan lagi ke anaknya gitu. Jadi kayak begitu seterusnya. Kalau misalkan kalian masih belum paham, kalian bisa langsung cek aja di Google. Hal ini mungkin juga aku kurang suka karena dalam buku ini menggambarkan depresi Kim Ji Young yang tidak terlalu diekspos. Jadi kan seperti aku tahu dan seperti yang aku ekspektasikan bahwa oh ini tuh buku mental health di mana Kim Ji Young ini depresi. Tapi aku tidak menemukan hal depresi Kim Ji Young yang terlalu diekspos gitu. Maksud aku sepanjang baca buku ini, Kim Ji Young itu bisa menghandle bagaimana perasaannya dia tuh bisa menghandle bagaimana depresinya kayak gitu. Dan di sini aku rasa bahwa peran suaminya atau peran orang terdekatnya selain keluarganya itu benar-benar bisa membawa ketenangan buat Kim Ji Young. Jadi setelah baca buku ini, pesan moral yang aku dapat adalah tentang kesetaraan gender dan keadilan di dalam keluarga. Juga secanggih apapun teknologi zaman sekarang, peran seorang ibu itu tidak bisa digantikan atau tidak bisa tersaingi. Di dalam buku ini juga kita bisa merasakan bahwa pasangan yang menerima kita apa adanya itu dan pengertian bakalan bisa merubah hal yang buruk menjadi hal baik yang ada dalam diri kita. Jadi bagaimana menurut kalian buku ini? Menurut aku buku ini memang worth it banget buat dibaca karena bisa membuat kita itu berpikir luas bahwa ternyata memang masih ada ketidaksetaraan gender di luar sana. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching. Have a nice day. See you next video. Bye bye.